Sehingga ayat muhkamat ini ayat yang memang dari sisi bahasa dia memiliki satu makna saja sehingga maknanya sudah jelas. Jika ada orang yang memaknainya dengan makna yang lain, berarti dia telah melakukan tahrif. Dia telah melakukan penyimpangan dalam penafsiran Al-Quran. Wong maknanya itu A, kok dia memaknai B, padahal B ini bukan makna dari ayat tersebut. Maka berarti dia telah melakukan apa? Tahrif, penyimpangan tafsir dari makna atau penafsiran yang sebenarnya. Karena Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab, maka seseorang harus memahaminya juga dengan menggunakan kaidah-kaidah bahasa Arab. Salamullah alal hadi Rasulillah wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa kembali bersama-sama dalam pengajian tafsir ayat-ayat akidah. Semoga kebersamaan kita pada pagi hari ini menjadi penyebab kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Pada pagi hari ini kita akan mulai membahas tentang penafsiran ayat-ayat sifat mutasyabihat. Penafsiran ayat-ayat sifat mutasyabihat bagi yang memegang teks itu pada halaman 214. Hadirin rahimakumullah, kita mulai dengan pembahasan tentang apa itu muhkamat dan apa itu mutasyabihat yang didasarkan dari Al-Quran surat Ali Imran ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba, Dia Allah yang telah menurunkan kepadamu Al-Quran, minhu ayatum muhkamatun, di antara Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang muhkamat. Hunna ummul kitab, dan dia ayat muhkamat adalah induk dari Al-Kitab, induk dari Al-Quran. Wa ukharu mutasyabihat, dan ayat yang lainnya adalah ayat-ayat mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun, sedangkan orang-orang yang di dalam hatinya terdapat kecondongan pada kesesatan, fayattabi'una ma tashabaha minhu, maka mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat. Maka mereka mengikuti, artinya mengikuti makna zahir dari ayat-ayat mutasyabihat, ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih, untuk menimbulkan fitnah dan mencari-cari takwilnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali hanya Allah. Warrasikhuna fil ilm, dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Yaquluna amanna bihi kullum min 'indi rabbina, mereka berkata, kami beriman dengannya, semuanya berasal dari Tuhan kami. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab, dan tidak ada yang mengambil pelajaran darinya kecuali orang-orang yang berakal. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini menjelaskan kepada kita tentang bahwa ayat-ayat di dalam Al-Quran seluruhnya yang 30 juz itu semuanya terklasifikasi atau terkelompokkan menjadi dua kelompok.
Ayat-ayat Al-Quran itu terkelompokkan menjadi dua kelompok. Yang pertama namanya ayat muhkamat, ayat-ayat yang muhkamat. Istilahnya seperti itu, sebagaimana disebutkan dalam ayat ini. Minhu ayatum muhkamat. Dan yang kedua adalah ayat-ayat mutasyabihat wa ukharu mutasyabihat. Jadi Al-Quran sendiri yang menjelaskan kepada kita bahwa di antara ayat-ayat Al-Quran itu ada yang disebut dengan ayat-ayat muhkamat dan juga ada ayat-ayat yang disebut dengan ayat-ayat mutasyabihat. Apa pengertian dari masing-masing dari dua jenis ayat tersebut? Ayat muhkamat adalah ayat yang dari segi bahasa itu hanya mengandung satu makna saja. Jadi kita melihat muhkamat, mutasyabihat itu dipandang dari segi bahasa. Ya, ini yang perlu kita garis bawahi terlebih dahulu. Jadi penilaian sebuah ayat bahwa dia muhkamat atau mutasyabihat itu dinilai dari sisi bahasa. Bahasa apa? Ya bahasa Arab, karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, bilisanin arabiyyin mubin. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, maka kita melihat ayat itu adalah ayat muhkamat atau ayat tersebut adalah ayat mutasyabihat, itu dipandang dari sisi bahasa Arab. Muhkamat itu adalah ayat yang dilihat dari sisi bahasa itu hanya mengandung satu makna saja. Dalam bahasa Arab, ayat itu mengandung kata-kata, kalimah-kalimah yang hanya memiliki satu makna saja. Karena hanya mengandung satu makna saja, maka petunjuknya menjadi sudah jelas, dilalahnya itu menjadi sudah jelas, sehingga tidak perlu diperjelas dengan takwil atau yang lainnya. Nah, karena apa? Petunjuknya sudah jelas. Sesuatu kalau cuma satu itu kan jelas, maknanya cuma itu dalam bahasa Arab. Berarti makna ayat tersebut yaitu bukan yang lain, karena memang tidak memiliki makna kecuali hanya makna itu. Itu namanya muhkamat. Nah, sehingga ayat muhkamat ini ayat yang memang dari sisi bahasa dia memiliki satu makna saja, sehingga maknanya sudah jelas. Jika ada orang yang memaknainya dengan makna yang lain, berarti dia telah melakukan tahrif, dia telah melakukan penyimpangan dalam penafsiran Al-Quran. Wong maknanya itu A, kok dia memaknai B, padahal B ini bukan makna dari ayat tersebut. Maka berarti dia telah melakukan apa? Tahrif, penyimpangan tafsir dari makna atau penafsiran yang sebenarnya. Karena Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab, maka seseorang harus memahaminya juga dengan menggunakan kaidah-kaidah bahasa Arab. Tidak bisa seseorang memahami Al-Quran yang berbahasa Arab menggunakan kaidah-kaidah bahasa Indonesia atau kaidah-kaidah bahasa Jawa, tetapi juga harus menggunakan kaidah-kaidah qawaid dalam bahasa Arab, termasuk dalam mufradat, dalam kosakatanya itu juga harus mengikuti kaidah di dalam bahasa Arab. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa rahimakumullah. Nah, contohnya apa? Ayat muhkamat. Para ulama sering menjelaskan bahwa di antara contoh ayat muhkamat dalam akidah itu adalah surat Asy-Syura ayat 11, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, laisa kamitslihi syai'
wa huwas sami'ul basir. Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Ayat ini adalah contoh dari ayat muhkamat. Kenapa? Karena ayat ini tidak mengandung kemungkinan makna selain bahwa Allah itu tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, baik dari satu segi maupun semua segi. Dan Allah tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya, baik dari satu segi maupun semua segi. Ayat ini tidak mengandung makna selain itu. Karena itu siapapun itu akan memahaminya dengan pemahaman itu. Termasuk Wahabi, yang mereka itu adalah kelompok musyabbihah, kelompok yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ketika mereka menafsirkan ayat ini, mereka juga mengatakan Allah itu nggak serupa dengan makhluk. Wahabi yang mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya, mereka pun ketika membaca laisa kamitslihi syai', mereka mengatakan Allah itu nggak serupa dengan makhluk. Jadi secara teori mereka mengatakan Allah nggak serupa dengan makhluk, tetapi ternyata dalam prakteknya mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ketika mereka membaca laisa kamitslihi syai', mereka mengatakan Allah nggak serupa dengan makhluk. Tetapi ketika mereka membaca Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, mereka mengatakan Allah bersemayam di atas arsy. Keyakinannya bertentangan dengan apa yang mereka katakan ketika mereka membaca laisa kamitslihi syai'. Hadirin hadirat rahimakumullah. Karena memang ayat laisa kamitslihi syai' ini adalah ayat yang dari sisi bahasa tidak mengandung makna selain makna bahwa Allah nggak serupa dengan makhluk. Ini yang disebut dengan muhkamat. Kemudian yang berikutnya adalah ayat mutasyabihat. Wa ukharu mutasyabihat. Yang kedua adalah mutasyabihat. Ini kebalikan dari ayat muhkamat. Kalau ayat muhkamat itu adalah ayat yang dari sisi bahasa dia hanya memiliki satu saja makna, sehingga maknanya sudah jelas. Maka ayat mutasyabihat ini kebalikannya, yaitu ayat yang dari segi bahasa Arab itu memiliki lebih dari satu kemungkinan makna. Jadi dari segi bahasa Arab, kata-kata dalam ayat itu maknanya bisa 2, 3, 4, 5, 6, 10, mungkin 20, 15 dan seterusnya. Jadi dia memiliki makna yang banyak, lebih dari satu makna. Karena ayat tersebut dari segi bahasa memiliki lebih dari satu makna, maka menjadi tidak jelas maknanya itu yang mana. Apakah makna ayat ini adalah makna yang pertama, makna yang kedua, makna yang ketiga, makna yang ke-10, makna yang ke-15, atau makna yang ke-20. Jadi petunjuk ayat itu menjadi tidak jelas. Itu namanya apa? Mutasyabihat. Mutasyabihat. Seperti contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha ayat 5. Firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa adalah contoh ayat mutasyabihat. Kenapa ayat ini digolongkan sebagai ayat mutasyabihat? Karena kata istawa dalam ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa dalam bahasa Arab itu maknanya ada 15. Kurang lebih ada 15 makna. Satu kata tetapi maknanya itu sampai
15 makna. Istawa dalam bahasa Arab itu bisa berarti duduk. Istawa dalam bahasa Arab bisa berarti bersemayam. Istawa dalam bahasa Arab itu bisa berarti matang. Istawat al-faqihatu, buah itu sudah matang. Istawa dalam bahasa Arab itu bisa berarti sempurna. Istawa al-qamaru, bulan itu telah sempurna menjadi purnama. Bahasa Arabnya juga istawa. Istawa juga bisa berarti apa? Istawa bisa berarti berlabuh. Fastawat alal judi, perahu Nabi Nuh itu telah berlabuh di bukit Judi. Istawa bisa berarti lurus. Istawu sufufakum, artinya luruskan barisan kalian. Istawa bisa memiliki makna-makna yang lain yang jumlahnya sangat banyak, yaitu sekitar 15 makna. Ketika disebutkan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, ini maknanya istawa di sini makna yang mana? Makna apakah maknanya duduk, bersemayam, mateng, sempurna, lurus, tegak, atau berarti menguasai? Karena istawa juga bisa berarti menguasai. Seperti disebutkan dalam bahasa Arab, istawa Bishrun 'alal Iraqi, Bishr telah menguasai Irak. Yang mana ini makna dari 15 makna ini yang dimaksud oleh Allah dalam firman-Nya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa? Tidak jelas. Tidak jelas maknanya yang mana. Tetapi jika dimaknai dengan makna duduk, tentu nggak pas karena bertentangan dengan ayat muhkamat. Jika diartikan dengan bersemayam juga tidak pas karena akan bertentangan dengan ayat muhkamat. Jika dimaknai dengan mateng misalnya juga nggak pas. Masa dikatakan Allah mateng di atas arsy? Kan nggak bisa, nggak cocok. Maka dicari makna yang cocok. Kemudian sebagian ulama ada yang menentukan maknanya, ada yang tidak menentukan maknanya. Ini semuanya namanya nanti disebut takwil, akan kita jelaskan kemudian setelah ini. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting di sini tahap awal ini kita semuanya itu paham apa itu ayat muhkamat dan apa itu ayat mutasyabihat. Ayat muhkamat adalah ayat yang dari segi bahasa dia hanya memiliki satu makna saja, sehingga maknanya yaitu udah maknanya itu, nggak bisa dinyang lagi, nggak bisa direkayasa, nggak bisa dibelokkan ke makna yang lain, yaitu maknanya laisa kamitslihi syai', ya udah Allah nggak serupa dengan makhluk. Sementara ayat mutasyabihat dari segi bahasa dia memiliki makna lebih dari satu, sehingga bisa jadi maknanya ini, bisa jadi maknanya itu, bisa jadi maknanya itu. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, para ulama pun berbeda pendapat. Ada yang mengatakan istawa artinya qahara. Ada yang mengatakan istawa itu maknanya istaula. Ada yang mengatakan istawa artinya hafidha, menjaga. Ada yang mengatakan istawa artinya abqa, menetapkan. Itu takwil-takwil dari para ulama terhadap ayat tersebut. Tapi nggak ada ulama ahlus sunnah yang mengatakan istawa artinya istaqarra atau jalasa, duduk. Nggak ada. Yang ada cuman Wahabi saja yang memaknainya seperti itu. Tetapi para ulama ahlus sunnah tidak ada yang memaknai seperti itu. Tapi makna pastinya apa? Qahara, istaula, abqa atau hafidha, Allahu a'lam. Allah yang mengetahuinya. Karena memang maknanya itu tidak
maknanya lebih dari satu. Allah yang mengetahui makna yang sebenarnya. Tetapi para ulama kemudian ada yang menentukannya dengan makna tertentu, yang makna itu tidak bertentangan dengan ayat muhkamat. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengisyaratkan tentang metode dalam memahami ayat mutasyabihat, yaitu dengan firman-Nya hunna ummul kitab. Firman Allah yang menjelaskan minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitab. Kata-kata hunna ummul kitab, bahwa ayat mutasyabihat adalah induk dari Al-Quran. Firman Allah ini memberikan isyarat kepada kita bahwa ayat Al-Quran ada dua, muhkamat dan mutasyabihat. Kemudian muhkamat ini adalah induknya dari Al-Quran. Artinya apa? Artinya dalam memahami ayat mutasyabihat, seseorang harus menselaraskannya, mensesuaikannya dengan ayat muhkamat, tidak bisa bertentangan dengan penafsiran ayat muhkamat. Karena dia induknya. Dia induknya, muhkamat ini induknya. Dia adalah yang menjadi yang menjadi pokok, dia yang menjadi referensi di dalam memahami ayat-ayat yang mutasyabihat. Dalam memahami ayat mutasyabihat, jangan sampai pemahamannya itu bertentangan dengan penafsiran ayat muhkamat. Karena muhkamat itu induknya, dia ummul kitab. Berarti mutasyabihat itu cabangnya, yang pemahamannya harus selaras dengan ayat muhkamat. Karena kita tahu ayat-ayat Al-Quran itu saling menguatkan satu dengan yang lain, bukan saling bertentangan satu dengan yang lain. Yata'adad la yatanaqad, saling mendukung dan memperkuat satu dengan yang lain, bukan saling kontradiksi, bertentangan satu dengan yang lain. Ayat-ayat mutasyabihat tidak bertentangan dengan ayat muhkamat. Jika makna ayat mutasyabihat, makna zahir dari ayat mutasyabihat bertentangan dengan makna ayat muhkamat, maka yang disesuaikan mana? Yang mutasyabihat atau yang muhkamat? Mutasyabihat maknanya harus diselaraskan dengan yang muhkamat. Karena ini nggak mungkin bertentangan. Pasti dia tidak menggunakan makna yang nggak selaras itu. Cari makna lain yang selaras dengan ayat muhkamat. Itu apa? Memberikan isyarat kepada kita bahwa dalam memahami ayat mutasyabihat, referensinya adalah ayat muhkamat sebagai ummul kitab. Bagaimana caranya untuk menselaraskannya? Para ulama menggunakan sebuah metode, namanya metode takwil. Para ulama menggunakan sebuah metode namanya takwil. Apa takwil? Pengertiannya, takwil artinya sarfun nassi al-zahirihi, yaitu memalingkan makna ayat Al-Quran dari makna zahirnya. Memalingkan makna dari makna zahirnya kepada makna batinnya, itu namanya takwil. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ketika sebuah ayat dikatakan mutasyabihat, maka dia tadi kita katakan memiliki makna lebih dari satu.
Bisa dipahami? Ketika kita menyebut ayat ini adalah mutasyabihat, maka ayat ini berarti memiliki makna lebih dari satu. Dari makna-makna itu, ada yang disebut dengan makna zahir, ada yang disebut dengan makna batin. Makna zahir artinya adalah makna pertama yang terlintas dalam benak ketika kata itu disebutkan. Itu namanya makna zahir. Jadi makna pertama yang pertama kali muncul dalam pikiran kita ketika kata itu disebut, itu namanya makna zahir. Tetapi makna yang tidak langsung tersebutkan atau terfikir dalam pikiran kita ketika kata itu disebut, maka itu namanya makna batin. Misalnya ketika kita menyebut istawa, maka makna pertama yang muncul di benak kita adalah bersemayam. Maka bersemayam itu namanya makna zahir, istaqarra. Ketika saya menyebut misalnya dalam bahasa Arab yang mudah saja, karena sulit mungkin kalian istawa kok zahir, padahal saya nggak tahu sama sekali maknanya apa. Nah, itu karena kamu bukan orang Arab dan tidak belajar bahasa Arab. Tetapi yang kita semuanya belajar dalam bahasa Arab, misalnya yang masih anak kecil juga belajar, ketika kita menyebut misalnya yadun, apa yang terpikir dalam kalian, dalam pikiran kalian? Tangan ini kan, ini namanya yadun. Berarti yadun dengan makna tangan yang merupakan anggota badan, itu namanya makna apa? Makna zahir. Ketika saya mengatakan ainun, apa yang terbersit dalam pikiran kamu seketika itu? Mata yang anggota badan ini. Maka berarti ainun atau mata anggota badan adalah makna zahir dari lafadz ainun dalam bahasa Arab. Ketika saya menyebut wajhun, apa yang terlintas langsung dalam pikiran kita? Muka ini, muka anggota badan ini. Maka makna zahir dari kata wajhun adalah muka yang merupakan anggota badan. Itu yang disebut dengan makna zahir. Padahal kata-kata itu tidak hanya memiliki satu makna dalam bahasa Arab. Ainun dalam bahasa Arab itu bukan hanya memiliki makna mata anggota badan. Ainun itu bisa berarti jasus, mata-mata. Misalnya kita mengatakan bainana ainun, di antara kita ada jasus ini. Nah, ainun itu artinya apa? Jasus, mata-mata. Ainun dalam bahasa Arab itu juga bisa berarti mambaul ma, yaitu sumber air. Itu juga bahasa Arabnya adalah ainun. Nah, ini namanya apa? Makna berarti jasus, berarti sumber air. Itu namanya makna apa? Makna batin. Karena dia makna kedua, makna ketiga. Kita nggak akan langsung muncul di benak kita kecuali setelah kita berpikir terlebih dahulu, baru kemudian muncul makna yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Tetapi seketika, makna yang seketika kata itu diucapkan kemudian muncul dalam pikiran kita, itu namanya makna zahir. Sudah bisa dipahami apa itu makna zahir, apa itu makna batin. Nah, takwil itu bagaimana? Takwil itu adalah memalingkan makna dari makna zahir pada makna batin. Dalam menafsirkan Al-Quran,
dia tidak menggunakan makna zahir, tetapi dia menggunakan makna yang batin, makna yang kedua, ketiga, keempat, ke-10 dan seterusnya. Bisa dipahami? Itu namanya apa? Takwil. Misalnya tadi ayat yang kita contohkan tadi, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Maknanya ada berapa? 15. Dalam menafsirkan ayat ini, ketika seseorang menggunakan makna zahirnya, maka berarti dia tidak mentakwil. Ketika orang Wahabi mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, artinya Allah itu duduk di atas arsy, maka berarti orang Wahabi ini tidak mentakwil, tetapi menggunakan atau mengambil makna zahir dari ayat tersebut. Tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengatakan bahwa Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa artinya adalah qahara, istaula, menguasai. Ini makna keberapa ini? Ini makna kesekian dari kata istawa. Berarti ini makna namanya apa? Takwil. Karena dia tidak pakai makna zahir, tetapi memakai makna batin. Makna yang kedua, ketiga dan seterusnya. Bisa dipahami apa itu takwil? Jadi takwil itu sarfun nasi an-zahirihi, memalingkan makna ayat, makna nas ayat ataupun hadis juga dari makna zahirnya pada makna batinnya. Tetapi makna yang diambil itu masih dalam ruang lingkup makna dari kata itu, tidak keluar dari maknanya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang mentakwilkan ayat mutasyabihat, maka itu boleh dilakukan jika ada dalil. Jika ada dalil. Tidak boleh kita mentakwilkan ayat-ayat Al-Quran tanpa ada dalil. Baik itu dalil-dalil naqli maupun dalil-dalil akli yang mengharuskan kita untuk mentakwilkan ayat-ayat tersebut. Misalnya ayat yang sedang kita bahas, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ayat ini harus ditakwil. Apa dalilnya yang mengharuskan kita mentakwil ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa? Apa yang menjadikan kita harus mentakwilkannya? Dalilnya apa? Dalilnya ya firman Allah, laisa kamitslihi syai'. Dalilnya Allah itu enggak serupa dengan makhluk. Kalau ini dimaknai dengan makna zahir, sehingga dimaknai Allah duduk di atas arsy, maka makna seperti ini makna yang enggak selaras, bertentangan dengan laisa kamitslihi syai'. Maka ini dalil bagi kita untuk mentakwilkan ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa dari sisi naqli. Dari sisi akli, jika istawa diartikan dengan duduk, maka dia akan, berarti dia, Allah akan secara akal serupa dengan manusia. Saya duduk, kalian duduk. Sama dengan binatang, sapi juga duduk, kera juga duduk, anjing juga duduk. Padahal Allah anna yushbihul khaliq makhluqahu, secara akal tidak mungkin pencipta itu serupa dengan ciptaannya. Karena itu dipastikan kata istawa dalam ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa maknanya bukan duduk. Jadi ada dalil yang menjadikan kita mentakwilkan ayat mutasyabihat. Nah,
Inilah yang membedakan takwil yang dilakukan oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah dan yang dilakukan oleh kelompok Mu'tazilah. Karena orang Mu'tazilah sering menuduh kita sebagai ahlut takwil, sebagaimana Mu'tazilah juga ahlut takwil. Mereka menyamakan kita dengan mereka. Terkadang mereka mengatakan, orang Wahabi mengatakan kepada kita bahwa kita ini Mu'tazilah. Kita beritahu kepada mereka, beda jauh takwil Ahlus Sunnah dengan takwil Mu'tazilah. Apa bedanya? Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditakwilkan adalah ayat-ayat mutasyabihat, bukan ayat muhkamat. Yang pertama. Yang kedua, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mentakwilkan berdasarkan dalil, baik Al-Quran maupun hadis, maupun akli yang qati'. Yang ketiga, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu takwilnya berdasarkan kaidah lughawiyah, kaidah-kaidah bahasa Arab. Sedangkan pentakwilan yang dilakukan oleh kelompok Mu'tazilah adalah pentakwilan yang tidak mengikuti kaidah-kaidah ini. Terkadang orang Mu'tazilah mentakwilkan ayat muhkamat, karena ayat muhkamat nggak sesuai dengan akidahnya, kemudian ditakwil. Misalnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ayat ini nadhara ila dalam bahasa Arab itu hanya berarti melihat dengan mata. Nadhara ila itu melihat dengan mata. Kalau nadhara tanpa huruf jar itu bisa berarti menunggu. Tapi kalau nadhara fi artinya berfikir. Kalau nazara ila dalam bahasa Arab itu artinya melihat dengan mata. Dalam bahasa Arab cuman itu maknanya. Tetapi mereka artinya apa? Dia di sini muhkamat, tetapi Mu'tazilah mentakwilkannya. Sudah mentakwil nggak sesuai dengan kaidah bahasa Arab karena mereka memaknainya dengan menunggu. Juga nggak ada dalil yang bisa dibuat sebagai pedoman untuk mentakwilkan ayat ini. Itu Mu'tazilah. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah mentakwil, tetapi takwilnya itu takwil yang berdasar, takwil yang menggunakan dalil, sehingga takwil Ahlus Sunnah adalah takwil yang makbul, takwil qarib. Nah, sementara takwilnya Mu'tazilah adalah takwil yang mardud, takwil yang ba'id, yang jauh, yang ditolak, pentakwilan, model pentakwilan mereka. Jadi beda Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan kelompok Mu'tazilah. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi metode yang digunakan oleh para ulama dalam memahami ayat mutasyabihat disebut dengan metode takwil. Sarfun nasi an-zahirihi, memalingkan makna nas dari makna zahirnya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian takwil ini yang digunakan oleh para ulama di dalam menafsirkan, memahami ayat-ayat mutasyabihat itu ada dua macam. Ada dua macam. Yang pertama namanya takwil ijmali. Yang kedua adalah takwil tafsili. Yang pertama adalah takwil ijmali dan yang kedua adalah takwil tafsili. Apa perbedaan antara dua jenis takwil ini? Takwil ijmali, takwil global, yaitu memalingkan makna ayat dari makna zahirnya
dengan tanpa menentukan maknanya. Di sini takwil tadi apa? Memalingkan makna nas dari makna zahirnya. Ini juga memalingkan makna dari makna zahirnya, tetapi tidak menentukan makna tertentu. Jadi tidak menentukan maknanya. Ini namanya ijmali. Takwil ini disebut, sebagian ulama menyebutnya dengan istilah tafwid. Tafwid, fawwadha yufawwidu tafwidan. Tafwid artinya menyerahkan maknanya kepada Allah. Para ulama tidak menentukan maknanya yang mana, tetapi mereka mengatakan maknanya bukan makna zahirnya, tapi yang mana? Allahu a'lam. Allah yang mengetahui maknanya. Itu namanya apa? Tafwid atau takwil ijmali. Kenapa ini disebut takwil? Kenapa tafwid itu disebut takwil? Karena tidak menggunakan makna zahir. Disebut takwil karena dia memalingkannya dari makna zahirnya. Kenapa disebut ijmali? Karena tidak menentukan maknanya, sehingga disebut ijmali atau tafwid. Ini harus dipahami betul, karena istilah ini terkadang kemudian orang Wahabi itu mengaku-ngaku sebagai mengikuti paham tafwid, tetapi mereka ternyata memaknainya dengan makna zahir, karena nggak memahami ini. Jadi takwil dia adalah memalingkan makna dari makna zahirnya. Ijmali artinya dia tidak menentukan maknanya. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, maknanya bukan duduk, bukan bersemayam, bukan makna zahirnya. Lalu apa maknanya? Saya menyerahkan maknanya kepada Allah. Pokoknya maknanya adalah bukan duduk, maknanya bukan bersemayam. Berarti dia kan sudah memalingkannya dari makna zahir. Tetapi makna batin yang mana yang menjadi makna dari ayat itu diserahkan kepada Allah. Yang penting bukan ini, bukan makna zahirnya. Itu namanya apa? Takwil ijmali. Seperti perkataan Al-Imam Malik radhiyallahu anhu ketika ditanya tentang makna Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Al-Imam Malik radhiyallahu anhu beliau mengatakan istawa kama wasafa nafsahu wa la yuqalu kaifa wa kaifa anhu marfu'. Beliau mengatakan istawa kama wasafa nafsahu. Allah itu istawa sebagaimana dia mensifati zatnya dengan istawa dalam Al-Quran. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Wala yuqalu kaifa, dan tidak dikatakan bahwa istiwanya Allah itu adalah sifat makhluk, karena kaif artinya sifat makhluk. Artinya tidak dikatakan bahwa istiwanya Allah itu adalah duduk, bersemayam, bukan itu. Wa kaifa anhu marfu', karena sifat makhluk itu mustahil bagi Allah. Duduk, bersemayam itu mustahil bagi Allah. Tetapi Allah itu istawa kama wasafa nafsahu. Beliau tidak menentukan makna yang mana yang menjadi makna itu. Yang penting bukan makna yang merupakan sifat makhluk. Dan duduk bersemayam adalah sifat makhluk. Bisa dipahami? Ini namanya apa? Takwil ijmali. Atau seperti perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Nah, beliau mengatakan amantu. Beliau mengatakan tentang ayat mutasyabihat. Beliau mengatakan amantu, saya beriman. Amantu bihi ala muradillah, sesuai dengan kehendak Allah. Dan aku beriman dengan
Artinya beliau mengatakan secara makna, aku beriman dengan apa yang ada dalam Al-Quran sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, dan aku beriman dengan apa yang ada dalam hadis-hadis Nabi sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah. Artinya beliau tidak menentukan maknanya, tetapi tidak menggunakan makna zahir dari ayat atau hadis tersebut. Begini ayatnya, lafadznya, perkataan Imam Syafi'i, amantu bima ja'a anillahi ala muradillah wa amantu bima ja'a an rasulillah ala muradi rasulillah. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, itu namanya apa? Takwil ijmali atau disebut juga dengan tafwid. Sebagian orang mengatakan tafwid itu bukan takwil. Kita katakan tafwid itu takwil, tetapi namanya takwil ijmali. Disebut takwil kenapa? Karena dia nggak pakai makna zahir. Karena dia tidak memakai makna zahir. Kalau tidak pakai makna zahir, itu namanya takwil. Hanya saja ijmali karena dia tidak menentukan makna tertentu dari ayat mutasyabihat tersebut. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah takwil tafsili. Takwil tafsili terperinci. Ini kebalikan dari takwil ijmali. Kalau takwil ijmali tidak menentukan makna, kalau takwil tafsili yaitu memalingkan makna ayat mutasyabihat dari makna zahirnya disertai dengan menentukan maknanya. Jadi dia sudah nggak pakai makna zahir, berarti takwil. Kemudian dia menentukan makna tertentu dari makna batinnya, di salah satu dari makna-makna batin yang sesuai dengan ayat muhkamat, ditentukan langsung. Itu namanya takwil tafsili. Seperti perkataan misalnya Al-Imam Al-Bukhari, termasuk ulama salaf, salah seorang ulama salaf beliau, dalam kitab Sahih Al-Bukhari, yang ini juga dipakai oleh orang Wahabi. Nah, ketika dalam firman Allah, menafsirkan firman Allah, kullu syai'in halikun illa wajhah, beliau mentakwilkannya, ay illa mulkahu. Itu namanya apa? Takwil. Wajhah ay mulkahu. Itu namanya apa? Takwil tafsili. Langsung disebutkan wajhahu, artinya adalah mulkahu, kekuasaannya. Fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Para ulama mengatakan wajhullah ay qiblatullah. Wajah artinya qiblat. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Istawa ay qahara, ay istawla, ay hafidha. Langsung ditentukan maknanya. Itu namanya apa? Tafsili. Takwil tafsili. Hadirin rahimakumullah. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Wa jaa rabbuka, Imam Ahmad mengatakan, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan ajaat qudratuhu. Nah, ini namanya apa? Tafsili. Nah, penafsiran takwil tafsili. Kebanyakan para ulama salaf itu mentakwil dengan takwil ijmali. Kebanyakan para ulama khalaf itu mentakwil dengan takwil tafsili. Tetapi bukan berarti tidak ada para ulama salaf yang mentakwil dengan takwil tafsili. Ada. Tetapi juga tidak berarti bahwa nggak ada ulama khalaf yang mentakwil dengan ijmali. Kita katakan kebanyakan ulama salaf mentakwil dengan takwil tafsir ijmali.
Tetapi ada para ulama salaf yang juga mentakwil secara tafsili. Seperti tadi Imam Bukhari, ulama salaf mentakwil dengan tafsili, padahal kebanyakan ulama salaf mentakwil ijmali. Al-Imam Ahmad bin Hanbal mentakwil dengan takwil tafsili. Sahabat Abdullah ibnu Abbas, beliau mentakwil dengan takwil tafsili. Mujahid tilmid ibni Abbas juga mentakwil dengan takwil ijmali, ulama salaf. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri minas salaf, termasuk ulama salaf, juga mentakwil dengan takwil tafsiri. Meskipun mayoritas ulama salaf mentakwil dengan takwil ijmali. Mayoritas ulama khalaf mereka mentakwil dengan takwil tafsiri. Tetapi juga ada di antara ulama khalaf yang mentakwil dengan takwil tafsiri. Jadi kalau orang Wahabi mengatakan gak ada ulama salaf mentakwil, Imam Bukhari mentakwil kullu syai'in halikun illa wajhah. Imam Bukhari mengatakan ay illa mulkahu. Imam Ahmad bin Hanbal yang kalian mengklaim beliau adalah imam kalian, padahal enggak, beliau adalah imam ahlus sunnah wal jamaah, beliau mentakwil ayat wa jaa rabbuka ay ja'at qudratuhu dan seterusnya. Hadirin hadirat rahimakumullah, insyaallah ini masih akan kita lanjutkan kembali pembahasan tentang ayat ini, ayat mutasyabihat, dan setelah itu kita akan membahas beberapa ayat mutasyabihat. Karena ayat-ayat mutasyabihat jika kita tidak memahaminya terkadang akan menjadikan seseorang itu menyimpang dari akidah ahli sunnah wal jamaah. Kita harus tahu penakwilan dari ayat-ayat tersebut, khususnya pada zaman sekarang ketika banyak orang-orang Wahabi mereka datang dengan membaca ayat mutasyabihat. Bedanya kita ahli sunnah dengan orang Wahabi. Kalau ahli sunnah wal jamaah kita menjelaskan terlebih dahulu ayat-ayat muhkamat agar umat Islam memiliki pedoman yang kuat dalam akidah. Baru kemudian kita jelaskan ayat mutasyabihat. Tetapi kalau orang Wahabi, ayat mutasyabihat dulu yang didakwahkan. Sementara ayat muhkamat seakan-akan mereka nggak tahu. Padahal yang menjadi ummul kitab adalah ayat muhkamat. Insyaallah setelah ini kita akan membahas beberapa ayat tentang ayat mutasyabihat. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamullah ala al-hadi Rasulillah.